Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kiranya hari ini juga Tuhan, Engkau tetap memegang tangan kami. Bahkan setiap jalan kaki kami, arah langkah kami, arah hati kami dan pikiran kami, biar terarah sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan, Allah yang baik, Bapa yang baik, yang kekal, yang selalu memikirkan dan peduli kepada setiap umat-Mu. Dan Engkau yang memelihara, menguatkan, dan Engkau selalu melindungi dan beserta dengan kami. Buat supaya kami tidak takut akan masa depan kami. Biar kami tidak hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan. Biar kami hidup dalam sukacita dan mengucap syukur. Tuhan, urapi kami semua yang di tempat ini. Berikan hati yang taat dan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jauhkan dari hati yang keras, pikiran yang kotor, Tuhan, karakter yang tidak baik. Berikan kepada kami integritas, yaitu supaya kami boleh menjadi terang dan garam di dunia ini. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, mereka yang sakit, Tuhan, yang dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, karir studi mereka, keuangan dan iman dan juga kesehatan mereka. Kiranya Tuhan, Engkau tolong mereka. Berikan iman, pengharapan dan kasih-Mu melimpah. Supaya mereka disegarkan, mereka dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu menciptakan masa depan dan kekekalan kepada setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita punya integritas yang baik, taruhlah kalau kita jujur dan ramah saja, maka banyak orang akan menarik kita, baik sebagai partner maupun mungkin sebagai yang lainnya. Apalagi kalau kita sabar, orang yang sabar itu pasti akan menjadi pemenang. Kenapa kita kerap kali gagal? Karena kita selalu terburu-buru. Kita ingin lebih cepat daripada apa yang Tuhan tentukan dalam hidup kita. Kita seakan-akan kita yang adu cepat. Bukan kita berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berhikmat. Orang berhikmat bagaimana? Salomo itu orang berhikmat. Sehingga semua raja-raja datang kepada dia memberi upeti. Kerajaan-kerajaan di sekitarnya tidak ada berani ganggu. Di zaman dia hampir tidak ada peperangan. Semuanya maju luar biasa. Karena semua orang tahu dia orang yang berhikmat. Tetapi saudara, kalau kita mengejar hikmat, hikmat itu datangnya dari takut akan Tuhan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, pasti menjauhi kejahatan. Kalau kita takut akan Tuhan, pasti membenci kejahatan. Kalau kita takut akan Tuhan, pasti menyukai yang namanya perintah-perintah Tuhan. Makanya kemudian ada hikmat. Nah, kalau kita punya hikmat, otomatis gak usah kita khawatir akan ke depannya. Pasti ada sesuatu yang baik karena Tuhan menyertai kita. Memberikan pandangan-pandangan kepada kita. Kenapa kita salah? Karena kita kurang berhikmat. Bagaimana kita supaya berhikmat? Takut akan Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita lihat dulu kitab Roma 8 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Buang semua takut. Tetapi kamu telah menerima roh. Itu roh besar, Roh Kudus, Roh Allah. Yang menjadikan kamu anak Allah. Dijadikan seperti dia menjadikan langit dan bumi. Oleh roh itu kita berseru. Jadi bukan kita. Roh itu dalam hidup kita. Berseru membuat kita mampu menyebut Allah itu Bapa.
Bayangkan kalau kita tidak kenal Tuhan, menyebut Bapak langsung, Tuhan bilang dari mana? Kok enak sekali. Hanya Roh Allah itu yang hidup dalam kita. Yang memampukan kita untuk menyebut Allah itu Bapak. Sehingga Bapak itu menerima kita, bukan karena kita sebagai manusia saja. Tetapi karena ada Roh yang di dalam diri kita. Oleh karena itu tidak ada yang sombong dalam hidup kita. Saudara panggil Bapak itu bukan karena kekuatan kita. Karena dorongan Roh Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu yang luar biasa. Jadi inti pertamanya adalah bagaimana kita dipimpin oleh Roh Allah. Ketika Roh Allah memimpin kita, membuat kita mampu untuk berseru kepada Allah itu sebagai Bapa. Ketika Roh Allah memimpin kita, saudara, maka kita akan bicara kepada Tuhan. Kita akan bicara banyak hal, meminta kepada Tuhan. Karena Roh itu ada dalam hidup kita. Jikalau Roh itu tidak ada dalam hidup kita, mana mungkin kita bisa mampu. Contoh, saudara mau ketemu menteri, saudara mau ketemu gubernur, saudara mau ketemu siapa saja, presiden, apalagi. Kalau tidak ada satu perantara yang mengenal baik, gak mungkin. Siapapun kita, saudara, mau mbak berita penting pun sulit. Tetapi saudara bisa masuk, bukan karena saudara hebat, tetapi karena ada yang perantaranya. Perantaranya itu pasti yang dipercaya, yang dekat kepada Dia. Nah, yang dekat kepada Allah siapa, saudara? Ya hanya Roh Allah. Firman itu sendiri. Bayangkan yang dekat dengan Allah adalah Allah sendiri. Dan Allah sendiri itu ada dalam hidup kita. Sebenarnya saudara dan saya ini sudah nggak perlu terlalu dicekam oleh ketakutan. Jangan lagi kita dibelenggu oleh kekhawatiran dan kecemasan. Mari kita lihat ke depan. Kita harus percaya bahwa Tuhan merencanakan yang indah. Hanya kita mesti mengikuti langkahnya. Bicara dipimpin itu tidak gampang. Kalau kita tidak biasa untuk taat, gak mungkin kita bisa dipimpin. Makanya kalau kita lihat di dalam susunan organisasi, siapapun yang dijadikan pemimpin, bawahannya pasti mengikuti semuanya. Walaupun dia mungkin masih muda atau baru diangkat, yang kita nggak kenal, kita harus mengikutinya. Tetapi di gereja, bukan bicara soal pemimpin, tapi dipimpin oleh Roh Allah. Ini yang nggak main-main. Kalau saudara saya pimpin, oke. Tetapi ini bukan bicara saya memimpin. Hanya memimpin acara saja. Tapi hidup saudara dan saya, itu bukan saya yang mimpin. Yang mimpin Tuhan. Organisasi acara ini saya yang mimpin. Bersama dengan teman-teman. Supaya acara ini bagus, jamnya tepat. Ya, semuanya itu sesuai dengan aturan yang baik. Tetapi untuk hidup kita masing-masing, nggak ada yang bisa mimpin. Kecuali Tuhan. Oleh sebab itu firman Allah itu setiap minggu kita perlu dengar. Karena firman itu akan memimpin kita. Dan kalau kita sudah bosan akan firman Allah, kita sudah berbahaya. Oleh karena itu kalau kita merasa dipimpin, gak ada yang lain kecuali kita harus menyerahkan diri kita. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan, itu bagaimana mereka di training, belum buka toko sudah datang dulu jam 9, di training 1 jam. Mereka iya gitu. Trainingnya itu mungkin mereka nggak kenal trainernya, didatangkan dari luar kota. Mereka dengar aja. Dan mereka melakukan apa yang di training. Dan menjadi SOP. Nah kita juga sama. Di gereja ini di training oleh Tuhan. Melalui firman Allah. Dan firman itu menjadi SOP. Standar operasinya pribadi kita. Bukan prosedurnya toh. Standar operasi pribadi kita. Yang dirubah supaya taat.
Jadi bukan mekanisme sistem kerjaan, tapi pribadi yang dirubah. Kalau perusahaan, prosedurnya, mekanismenya, sistemnya. Tapi kalau kita pribadinya, amin. Karena Allah ingin pribadi kita yang dirubah. Karena Allah sudah mengangkat kita sebagai anak. Dia ngomong sama malaikat, sama semua yang makhluk itu. Itu anak saya. Terus dilihat modelnya nggak karuan, betul saudara? Pribadinya nggak karuan. Terus bagaimana Allah mau mengaku? Oleh karena itu, Yesus katakan, aku akan mengaku kepada Bapa. Mengaku kenapa semua dosa kita sudah diampuni. Tetapi kita harus seperti Kristus. Seperti Kristus dalam arti karakter kita dibentuk melalui firman Allah. Jadi jangan bicara soal berkat saja. Jangan bicara soal berkat. Berkat yang terbesar itu merubah hidup kita. Nah kalau hidup kita dirubah dari orang yang temperamen menjadi sabar, dari orang yang kurang lebih begitu menjadi ramah, orang yang sombong menjadi rendah hati, pasti masa depannya itu jadi baik. Buat apa kita di gereja mau cari berkat, mau cari apa saja. Tapi kalau karakter kita nggak terbentuk, mau dagang apa saja nggak bisa. Kecuali satu, menipu. Kenapa menipu? Ya menipunya jelas. Karena dia karakter nggak bagus, dia pura-pura bagus. Oh ya, ini saudara. Tapi kalau karakter bagus, dia nggak perlu menipu. Makanya penipu-penipu itu biasanya karakter nggak bagus, tapi bisa nipu. Kenapa? Dia rubah karakternya pada saat mau menipu. Kita lihat dulu firman Allah di dalam Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging, yaitu hawa nafsu keinginan dunia, adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh, yaitu yang memimpin kita, yang membuat kita mampu menyebut Allah sebagai Bapa, adalah roh. Dari roh kita yang harus hidup. Roh kita yang harus hidup. Bukan daging kita. Kalau roh itu roh besar, Roh Kudus memimpin kita, maka kita hidup di dalam roh, yaitu roh kita, bukan daging kita, roh kita. Karena roh itu penurut, daging itu lemah. Lihat sedikit gampang jatuh, lihat sedikit gampang tergoda. Tapi roh itu kuat. Makanya kita harus bangun rohani kita melalui firman Allah. Kalau kita nggak bangun rohani kita di gereja, daging akan berkuasa. Ayat selanjutnya. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yaitu orang yang percaya, saudara, bahwa mereka diciptakan Tuhan tapi tidak percaya Yesus. Mungkin dia beragama seperti ahli Taurat Nikodemus. Dia beragama, dia hidup di bait Allah. Tetapi dia kalau tidak percaya Yesus, tidak dilahirkan kembali. Berarti dia ini dilahirkan dari Adam dan Hawa. Dari dosa Adam dan Hawa. Sebelum dia punya anak, dia telah berdosa. Sehingga karena dia dosa, punya anak, dosa jalan semua. Tapi kalau dia belum berdosa, sudah punya anak, ya anaknya itu yang gak berdosa. Masalahnya, dia jatuh dalam dosa, kemudian dosa, dia punya anak turunan semuanya. Berarti di dalam dosa. Ya berarti artinya sudah diusir keluar. Tabiat dosa sudah masuk dalam hidup kita. Itu. Tetapi ketika Yesus datang, walaupun kita beragama, kalau kita menolak Yesus, kita tetap dalam tabiat dosa. Oleh karena itu dia dilahirkan kembali melalui apa? Melalui Yesus. Dilahirkan kembali melalui percaya dan iman itu, kemudian kita tidak sebut anak Adam, tapi anak Allah. Ya. Jadi bukan anak Adam, tapi anak Allah. Walaupun keturunan Adam, tapi disebut anak Allah. Kenapa? Karena Tuhan telah membeli kita, bukan nyewa. Kalau saudara membaca semua firman Tuhan, tidak ada kata
Tuhan itu menyewa kita. Bahasa Inggrisnya selalu tuh dia telah membeli dengan harga itu price. Price itu saudara. Bukan fair price itu. Itu lain saudara. Itu bisa milih-milih semuanya. Tapi bukan tarif. Makanya kalau kita beli tiket-tiketnya yang dibeli. Bukan pesawatnya yang dibeli. Loh, dia bilang, saya beli tiket Pak, terus pesawatnya diambil, nggak bisa. Tiketnya dibeli, seatnya itu sewa. Saudara, seatnya itu sewa. Jangan tuh sudah dapat nomor 1A. Begitu pesawatnya turun tempat tujuan, loh saya sudah beli kok. Saya duduk di sini mau keliling dunia. Pasti itu emergency pintu itu dibuka, saudara didorong itu. Jadi beda. Kalau kita beli barang di supermarket itu beli bukan sewa. Kalau beli mobil beli, kalau sewa itu lain. Jadi sewa itu lain. Jadi Tuhan itu telah membeli dengan harga, itu price. Jadi kita ini sudah dibeli. Seperti kalau barang itu sudah dimiliki. Dan kalau dia membeli, pasti dia pilih. Ada nggak yang di sini beli, lihat-lihat barang gini? Waduh, ini mangganya busuk, papanya busuk. Tak beli aja deh. Untuk apa dibuang? Tidak mungkin. Kalau kita membeli, pasti ada tujuannya. Itu membeli. Tetapi kalau membeli, kalau memilih, memilih itu pasti yang baik dipilih, yang jelek dibuang. Nah, kalau membeli, nggak ada yang beli yang jelek itu. Kalau memilih, iya. Makanya Tuhan telah membeli kita. Dan telah kemudian kita dipilih. Berarti dipilih, saudara sudah dibeli, berarti sudah pilihan kita. Yang jelek-jelek dibuang. Tapi jangan kembali menjadi jelek kembali. Kita lihat terus ayatnya. Angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Dia tidak bisa punya kemauan sendiri terlalu keras. Dia harus bersama dengan Tuhan. Kehendak dia dileborkan kepada kehendak Tuhan. Makanya untuk meleborkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan, hanya satu, karena kita punya. Yang maksudnya kehendak sendiri, makanya Tuhan berkata, sangkal dirimu dan pikul salib. Kenapa? Karena kita punya kehendak sendiri. Itu kita harus dibuang. Ini saudara kita perlu memikirkan kembali. Kalau kita mau dipimpin Tuhan terus kita mau sendiri, nggak bisa. Kalau satu perusahaan mau arahnya segini, kita senang nggak senang, ya harus mengikuti arah perusahaan itu. Kalau di gereja, Tuhan ingin menonton masa depan kita harus mengikuti dia. Di gereja kita mengikuti garis gereja yang terorganisir dengan mekanisme sistem yang ada pemimpin dan timnya. Tetapi keluar gereja, hidup saudara dan saya, itu bukan gereja yang memimpin. Tuhan yang memimpinnya. Yang pasti memberikan masa depan. Kenapa? Setelah dikasih firman, baru dia pimpin kita. Firman itu yang menguatkan kita kembali. Makanya di dalam gereja tidak boleh ada motivasi. Kalau ada motivasi itu bahaya. Satu hari saya makan dengan teman-teman 3 orang. Saya, satu teman lagi. Makan. Ya tidak jauh lah. Di Kilinis itu. Waktu kita makan. Ayo kita berdoa. Saya berdoa. Waktu saya berdoa tutup mata. Waktu saya tutup mata, percaya atau tidak saudara, tahun ini saya harus ceritakan bahwa saya punya tugas bukan membuat saudara percaya atau tidak, tapi tugas saya adalah bersaksi dengan benar. Itu harus ditangkap itu. Karena tahun ini saya akan ceritakan semua pengalaman saya dengan Tuhan.
Yang lalu-lalu saya simpan, sudah saya tulis dalam buku saya. Tapi sejak buka gereja jarang saya singgung. Suatu saat ketika saya makan, saya berdoa. Jujur saya melihat itu malaikat. Mukanya itu masih muda. Ya sekitar, pokoknya seperti itulah. Muda. Dia turun, badannya tidak besar juga. Dia turun dari langit itu, saya bisa lihat mukanya. Langsung turun cepat, duduk di meja makan. Duduk di meja makan. Saya lihat dari samping, saya lihat malaikat Tuhan. Modelnya mukanya muda. Terus dia lihat teman saya yang ada umur. Ada umur. Makanannya dibuang semuanya. Dibuang makanannya. Saya kaget itu, dibuang semua makanannya. Setelah makan dia lihat saya, terus dia naik ke atas kembali. Saya bilang, ada apa? Suara itu keras sekali. Karena mereka mau bersekutu di gereja, hanya cuman cari motivasi. Mencari sesuatu yang di luar daripada mencari Tuhan. Sehingga makanannya dibuang. Artinya masa depannya hilang. Bukan hilang jadi pengemis, tidak. Hidupnya susah. Kenapa? Karena dia di gereja motivasinya salah. Dia mungkin cari orang kaya, mungkin cari ya sasaran apa saya tidak tahu. Gereja itu cari Tuhan. Nanti Tuhan yang tuntun hidup kita. Bukan kita cari sesuatu. Tapi Tuhan yang tuntun kita. Itu paling yang harus kita perhatikan baik-baik. Kalau kita sudah percaya Tuhan, dan kita mengatakan dia yang pimpin hidup masa depan kita. Mengapa kita di gereja tidak mau sungguh-sungguh cari Tuhan? Oleh karena itu, seakan-akan waktu berangkat itu menunjukkan teologi kemakmuran. Yang di gereja cuma cari uang, cari keuntungan, cari teman. Oh, saya nggak cari uang. Saya nggak cari uang. Tetapi cari mangsa di gereja. Bisa. Dia nyumbang besar mungkin. Mungkin dia seorang pendeta seperti saya. Tapi dia cari mangsa. Apapun yang dia inginkan, itu dia cari mangsa-mangsanya. Tergantung dari keinginan dia apa. Itu yang berbahaya. Kenapa? Kalau sudah hatinya tidak cari Tuhan, pasti cari sesuatu. Hatinya cari sesuatu, mulutnya bicara tentang Tuhan. Kenapa? Karena untuk menipu orang lain. Yang tadi saya katakan, kalau pribadi yang nggak bagus, pasti dia akan menipu. Kalau pribadi yang bagus, tidak akan menipu. Jadi kalau lihat bukan khotbahnya dia, bukan karunianya, bukan pelayanannya. Lihat hatinya, hanya Tuhan yang tahu. Tapi lihat hidupnya aja bisa tahu. Kemana setiap tahun, dari mana dan kemana, kita bisa tahu kebiasaannya. Satu hari, di gereja, kita didatengin orang. Orang itu ya modelnya sudah agak tua, kursi itu jalannya begini. Wih, sungguh capek. Bayangin dari halaman itu pelan sampai lihat kemana ini. Mungkin ke tempat lain. Ternyata sampai di tempat yang terima tamu. Ini gereja ya? Iya. Oh, saya mau ikut ibadah boleh. Ditonton orang. Ditonton. Saat ditonton kasihan. Orang-orang kasih duit. Minggu depan datang lagi. Dari jauh sudah dijemput. Dari jauh sudah nggak jalan sendiri, dijemput. Makanya sekarang gereja kita mulai satu-satu kita coba dulu di Surabaya. Beli kursi roda. Kita takut kalau ada apa-apa ini. Jadi kita mulai siapkan kursi roda. Siapkan juga tempat kalau ada apa-apa. Dokternya manggil cepat. Satu ruangan. Setelah itu datang. 4 kali. Kasih duit terus. Suatu saat. Setelah ditonton saudara keluar. Kita nggak tahu. Jalan. Jemaat kita melihat. Di mall jalan kaki. Nggak gini-gini lagi saudara. Di gereja gini-gini. Di mall saudara lihat-lihat gini.
Wih, ini yang luar biasa. Ini memang pemain film yang top. Bayangin itu berminggu-minggu jalan dia model begini di gereja. Kok kuat seperti itu? Dan gayanya sama. Akhirnya lihat begitu di foto. Dan akhirnya diajak ngomong, Bapak gereja. Dia diam aja. Terus kemudian dia mau jalan gini lagi, malu saudara. Dia mau gini lagi. Pak, kan sudah sembuh. Oh iya, jangan. Besok tidak ke gereja dia. Tapi sudah sekian waktu, dapat duit banyak sekali. Mungkin ke gereja lain, kena saudara. Mungkin ke gereja lain. Nah ini yang pasang aktif, aksi. Makanya di sini kalau ke gereja, jangan modelnya stres gitu. Itu berarti bohong juga. Walaupun banyak masalah, cita gitu saudara. Walaupun ada masalah, nggak boleh pribadi kita harus berubah semuanya. Itu hal-hal yang kita lihat. Kita lihat dulu. Kedua, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Mazmur 103 ayat 13 sampai dengan 17. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak itu sayang kepada anaknya. Tuhan itu sayang juga kepada orang yang takut akan Dia. Kita disebut anak, iya. Tapi ini larinya anak yang harus takut akan Dia. Kenapa? Karena kita menyebut Bapa itu bukan kita. Roh Tuhan sendiri. Sehingga kita menyebut Bapa. Nah Tuhan menganggap kita anak karena ada roh Allah itu. Tetapi kemudian kalau Tuhan mau sayang kita, harus kita yang berubah. Yaitu takut akan Tuhan. Itu pribadi kita. Bukan Roh Kudus yang takut akan Tuhan, saudara. Roh Kudus itu sudah membuat kita percaya. Dan Allah melihat kita itu kan ada Roh Kudus. Dan kemudian Roh Kudus berkata, Roh Allah berkata, aku buat memimpin kepada engkau. Oh kalau gitu, oke, ini jadi anakku. Aku akan mengubah dia, memimpin dia, supaya takut akan Bapa. Amin. Nah ini sekarang tanggung jawabnya Roh Allah yang pada kita setelah membuat kita menjadi percaya, memimpin kita untuk takut akan Tuhan. Karena dia punya tanggung jawab. Karena dia yang memilih kita dan membuat kepada Bapa, aku pilih dia. Sehingga kita berani menyebut Bapa. Oke, penyebut Bapa gampang. Tapi Roh Tuhan kemudian mengubah kita. Bukan cuma percaya Allah sebagai Bapa, tetapi punya takut akan Tuhan. Terus kita lihat ayatnya. 14-17. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Debu. Tapi karena ada Roh Allah itulah. Debu ini dirubah menjadi orang yang takut akan Tuhan. Debu itu biasanya dibuang. Nggak ada di rumah ada debu itu. Hei ke rumah saya dong. Kenapa? Luar biasa. Angin membawa debu begitu banyak lihatnya. Kalau Singapura beli debu untuk apa? Untuk nimbun laut. Kita nggak perlu beli, dikirim. Ya, jangan main-main. Semua orang kena debu tutup hidung semua. Semua orang debu baju dikempaskan. Ada debu tutup hidung. Nah ini bayangkan. Debu bisa disayang. Karena takut akan Tuhan. Debu itu tidak pernah disayang. Debu itu dijauhi. Debu itu dibuang. Dikipaskan. Tapi debu itu kemudian boleh nempel. Menjadi satu kebanggaan. Bukan karena sebagai debu. Karena takut akan Tuhan. Ini kita lihat terus. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. 16. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Itu kalau kita tahu
tahun demi tahun, kita nggak bisa hidup terus-terusan. Ada waktunya, masing-masing orang punya waktunya. Waktu lahir, waktu mati, waktu kaya, waktu miskin, ya waktu kaya, waktu miskin, waktu sakit, waktu sehat, dan sebagainya. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi, 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Dari kita terus takut Tuhan, sampai kita mati, sampai di surga. Kekal, Tuhan tetap sayang kita. Tuhan tetap sayang kita. Ya. Atas orang-orang yang, 1, 2, 3, takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucunya. Luar biasa. Jadi hari ini kalau kita bicara tentang orang yang baik, akan mengeluarkan buah yang baik. Orang yang jahat akan mengeluarkan buah yang nggak baik. Itu umum. Saudara pernah dengar cerita tentang Legion? Pernah dengar cerita Legion? Legion itu satu kisah. Tuhan ketika berjalan melewati Danau Galilea, dihempas angin kencang. Kemudian dia menghadik angin itu dan kemudian sampai di daratan. Di daratan dia dijemput oleh seorang yang kerasukan setan. Bisa tahu kerasukan setan itu, Tuhan datang. Mungkin dia yang bikin angin ribut itu, supaya Tuhan mundur. Tapi Tuhan datang terus, dia datang langsung sujud. Kenapa? Karena dia yang mau membuat Tuhan itu mundur, yang bikin masalah. Dia berkata, mau apa Tuhan? Waktuku belum tiba, jangan siksa aku. Siapa kamu? Legion, karena kami banyak. Dan dia berkata, jangan suruh aku ke sini, tapi suruh aku ke babi. Dia masih minta perintah Tuhan. Dia masih minta perintah Tuhan. Dia tidak bisa jalan sendiri, padahal dia pemberontak. Tuhan kata, silakan pergi, dia pergi. Jadi dia mau pergi sesuatu, dia masih minta kepada Tuhan. Bayangkan, kita bagaimana? Belum tentu. Tapi akhirnya dia pergi ke babi-babi. Orang dimasuk Legion ini, dirantai, rantainya putus. Diapain itu tetap tidak bisa, ada orang yang bisa mengganggu dia. Dia memang tinggal dia di kuburan-kuburan. Legion itu karena banyak. Jadi saya mau cerita satu hal begini. Kita ini bukan legion, kita ini anak-anak Allah. Tapi kalau kita punya sifat, oh Pak, saya ini semuanya baik Pak. Cuman satu, pemarah. Oh ya lumayan lah, belajar sabar ya. Masih bertahan. Ini anggap aja dia bagus, cuman satu aja. Biasanya jarang lah, satu itu plus loh. Yang satu lagi datang, Pak, saya ini semuanya bagus Pak. Cuman saya ini orangnya mudah tersinggung. Kalau gitu di gereja enggak boleh gampang tersinggung. Iya Pak, tapi tetap mudah Pak. Cuman satu aja pergumulannya. Satu lagi datang, Pak, saya ini orang yang pendendam. Gawat juga ini. Yang lain enggak Pak, cuma pendendam. Yang satu lagi, saya ini Pak, ke gereja semua. Tapi kejam. Kejam. Ya makanya ke gereja saya. Supaya kejamnya hilang. Sudah 4. Datang lagi satu lagi. Anggap aja datang satu-satu. Satu-satu kejam, tersinggung, amarah, benci, dendam. Satu-satu. Begitu digabung, itu legion. Makanya kalau ada orang gosip datang satu amarah, kompol, satu gampang tersinggung, satu ngomong begini, gua di sini, oh fitnah, oh iya benar, aku tersinggung ada dia. Yang satu sikat saja, yang satu ngomong dendam, habisin, yang kejam mau kapan? Legion itu tidak ada pada kita. Makanya kalau karakter 28 karakter ini, kita punya satu karakter saja yang kita tidak basmi, walaupun kita tidak sempurna. Kumpul dengan orang lain yang punya satu karakter yang berbeda, yang jahat.
Kalau digabung 5, 7 orang, jadilah legion. Itu berbahaya. Makanya kalau ada satu orang jahat di gereja, dia tidak akan berkutik. Satu orang kejam di gereja, tidak berkutik. Satu orang yang gampang tersinggung di gereja, tidak berkutik. Kalau cuma satu toh. Tapi kalau mereka gabung, ya inilah pasukan gila. Loh betul saudara. Coba kalau saudara lihat di gereja. Semuanya baik. Cuma satu yang gampang tersinggung datang terus. Yang lain cuma diem baik. Ya baik saja. Tapi kalau ada satu lagi yang gampang. Satu lagi yang kejam, yang campur digabung. Inilah kelompok elit. Elit. Jadi tidak butuh 100 orang. Cuma 5 orang. Gereja bisa ambruk. Itu pasukan elit soalnya. Makanya legion. Nah, ini satu rahasia yang saya kasih tahu. Makanya Tuhan berkata apa? Jangan kumpul dengan orang-orang yang ya pencemooh, yang bebal, dan kemudian yang tidak takut Tuhan. Dan jangan kumpulan orang-orang yang namanya yang tidak baik. Carilah yang baik. Begitu kumpul bahaya, jadi legion nanti. Itu benar. Kalau kita dekat Tuhan akan seperti Tuhan. Kalau dekat legion kayak legion. Kita lihat terus ayatnya. Jadi Tuhan akan sayang kalau orang takut akan Tuhan, bukan legion. Legion diusir, baru orangnya datang kepada Tuhan. Kalau boleh aku ikut dong, orangnya sudah waras. Tuhan ngomong enggak? Kamu mau ikut aku? Iya, mau ikut supaya aku senang rame gitu. Kamu ikut saya, bukan cuma ikut-ikutan. Ikut saya punya tugas. Ya, aku mau. Tugasmu gak usah bingung-bingung. Kembali di tempat di mana kamu pernah bikin masalah. Jadilah berkat di situ. Luar biasa enggak? Jadi kehidupan kita ini harus jadi berkat. Orang yang takut Tuhan harus jadi berkat. Hati-hati. Kumpul-kumpul orang. Ya, jangan bentuk pasukan elit. Tapi di sini enggak ada. Karena ini di media. Jadi kalau saya khotbah itu bukan berarti, oh di sini ada pasukan elit Pak. Itu saya kalau khotbah itu harus umum. Karena semua khotbah itu masuk media. Jadi kalau ngomong harus berubah. Loh kita sudah berubah, kok mau berubah apa lagi Pak? Itu yang media itu langsung dengar kaget berubah dia. Jadi bukan harus kita ini harus bicara umum. Kita lihat firman Tuhan lagi. Amsal 19 ayat 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Hidup yang berkenan. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Luar biasa enggak? Tidurnya enak. Saya ingat itu sama Pak Joni waktu kita pergi ke Halmahera itu. Ingat sama Pak Sapa Budiman sama banyak orang naik pesawat canggih sekali. Yaitu pakai kitiran itu dia cuma tidak bisa di awan, harus di atas kurang lebih di atas berapa tingginya dari pohon kelapa. Coba kalau di atas pohon kelapa, orang-orang buka jendela bisa metik, saudara. Ini namanya pesawat capung. Oh isinya cuma berapa. Coba ada anak pesawat duduk sini, saya lupa siapa pokoknya ya. Duduk begini. Ini pesawat, memang dia bukan jet. Dulu kan cuma terbangnya agak tinggi. Dari mana itu? Dari Manado ya. Dari Manado ya mungkin ke Halmahera, saya lupa itu. Nah, mereka itu langsung berkata begini. Wih, kita mau buka jendela. Ini pesawat. Mana ada jendela? Ini bayangin. Jadi dipikir ada jendela. Jadi ini sudah orang-orang Singapura masih salah semuanya. Ini mau buka jendela. Setelah jalan, dia pegangan dulu. Naik turun Pak. Ya memang pesawat naik turun namanya. Pesawat capung ngikutin angin lah. Saudara. Jadi bingung ini orang Singapura. Begitu selesai kita masuk di tempat mana ya? Saya lupa itu. Ya, satu tempat itu namanya dekat Duma kalau nggak salah. Di Duma. Duma itu waktu dibom banyak orang Kristen mati. Jadi kita ke Duma situ. Dijaga militer, jaga polisi karena kondisi perang. Kita bawa bantuan, kita langsung pagi-pagi lihat Duma itu mana? Oh, ini kuburan kita Pak, ada berapa ratus orang dibunuh sama dibom. Di gereja tuh dan sebagainya. Oh ya, kita tidur di hotel. Hotelnya bukan hotel Singapura. Nggak ada AC, 2 lantai.
Ya modelnya retak-retak begitulah. Bekas perang atap seng. Saya tidur enak-enak tidur. Saya tidur capek soalnya. Naik pesawat capung. Waktu tidur, saya bilang, kok ada kereta api ya? Saya bilang begitu, saudara. Ini kok ada kereta api? Kok kencang? Saya tahu, pikiran saya cuma ada kereta api. Setelah pagi-pagi saya bilang, nggak ada kereta api, kok bunyi kereta api ya? Pak Fengki, kemarin gempa bumi. Hah? Gempa bumi, iya. Kita turun semua, Pak Fengki. Turun semua. Lihat Pak Fengki masuk kamar, nggak keluar-keluar. Ya kita balik kamar tidur lagi. Masalahnya saya bukan lihat gempa bumi. Kalau gempa bumi saya juga turun. Dipikir saya ini kebal, saudara. Bukan. Tuhan membuat saya ini tidur lelap. Dan sepertinya bunyi kereta api kerutuk-kerutuk. Tuhan tahu ini tidak bakal runtuh. Kalau ini bakal runtuh, pasti Tuhan bangunkan saya. Gempa bumi saya juga lari cepat. Mungkin nggak pakai sandal juga, saudara. Jadi teman-teman lihat, orang-orang di luaran pada keluar semua. Begitu teman-teman yang turun dari Singapura lihat gini, loh Pak Fengki nggak keluar, masuk lagi. Ini kisah nyata, tanya Pak Joni semuanya. Besok orang-orang keluar semua. Setelah gempa bumi selesai, oh pantas. Yang di dalam itu pendeta semua, makanya percaya. Aman. Malah petaka tidak menimpanya. Dia nggak tahu, kita pikir ada kereta api. Ini memang kisah-kisah seperti ini. Di dalam pelayanan tuh, ratusan kisah. Cuma kalau kita ingat, kadang-kadang kita lupa. Ini aja mendadak ingat. Kalau sudah mendadak ingat ini, lupa utang lupa semua. Yang selalu ingat itu utang terus. Makanya kadang lupa. Kita lihat terus. Yang terakhir, Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Takut akan Tuhan memberikan kehidupan. Takut akan Tuhan diberikan itu ketenangan. Takut akan Tuhan itu disayang oleh Tuhan. Luar biasa enggak? Takut akan Tuhan tidak akan pernah takut gagal. Kalau sudah takut Tuhan, takut gagal itu hilang, lenyap, walaupun mungkin ada sedikit. Kalau takut Tuhan hinggap kepada orang tertentu, tidak akan pernah takut rugi. Kalau takut akan Tuhan menguasainya, dia tidak pernah takut lagi miskin. Sehingga di gereja tidak cari kekayaan. Karena dia cuma takut akan Tuhan. Kalau kita lihat ayat takut akan Tuhan itu ada ratusan. Kalau saya keluarkan semua itu rata-rata orang takut Tuhan. Itu rata-rata itu sudah bersama dengan Tuhan. Dan hidupnya itu dijamin oleh Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan. Bayangkan. Itu yang penting. Kalau kita takut akan hukum, nggak akan kita masuk penjara. Kalau orang berani ngelawan hukum, itulah rumahnya di penjara. Kalau kita takut akan Tuhan, tidak mungkin kita tinggal di satu penjara macam-macam. Saya tutup dengan satu kisah seperti ini. Saya suatu hari Tuhan suruh saya pergi ke Amerika. Saya ini belum pernah ke Amerika. Ditunjukkan kurang lebih berapa state itu. Saya tahu, namanya state ini, mimpi saya. Oh itu, padahal saya waktu kuliah nggak pernah ngafal ini semuanya. Mana ngafalin provinsi-provinsi. Begitu saya bilang, kita mesti berangkat sana Pak Joni. Iya, oke lah. Ini ceritanya saya shortcut ya, saya potong. Kapan banyak cerita, ini satu aja dipotong situ. Akhirnya kita langsung dari tempat lain ke Chicago. Ke adiknya Pak Joni. Malam itu saya mimpi. Tapi mimpi bukan kereta api lagi, lain lagi nih. Saudara jangan cuma kereta api. Nanti kalau saudara gempa bumi, waktu itu gempa bumi, kata Pak Fengki kereta api jalan yuk. Kalau sudah mati jangan salahkan saya. Ya itu, kemudian saya sampai di sana saya mimpi. Mimpi itu lihat seorang perempuan tinggi, pakai sepatu hak tinggi, baju merah, tas merah. Saya tulis di dalam buku saya. Buku saya bergaul atau berdoa. Sudah lama. Ya tahun 2002 atau kurang lebih begitu. 2003 lupa saya. Nah, kemudian saya lihat itu jalan, tiba-tiba dia ambil sepatunya satu,
larinya kencang, wah, semua pakai rok mini lari, pakai topi tidak tahu larinya kalang kabut gitu. Waktu kalang kabut saya, ada apa ini? Wih, kok kelihatannya ada masalah ini. Pokoknya ribut aku. Masalah saya bangun, saya bilang hati-hati loh. Di Amerika ini saya lihat perempuan itu dari pakaiannya bagus, lepas sepatu, lari-lari, bawa tas, apa bawa bom, apa teroris. Pokoknya akan ada banyak bencana. Kita nggak tahu, cuma perempuan ini. Mana ada teroris perempuan ya, mungkin ada 1-2 lagi. Nah, akhirnya setelah kita pulang, suatu hari ada kejadian. Amerika mengalami bencana. Orang-orang pikir, loh kok enggak teroris? Pak Joni juga ngomong kok enggak teroris. Kok bencana banjir, macam-macam angin taufan. Saya telepon, di Amerika terjadi apa? Oh enggak teroris Pak. Itu cuma banjir angin taufan. Iya saya tahu. Tapi nama anginnya apa? Angin dodo. Betul enggak saudara? Kan ada angin-angin apa gitu loh. Gitu kan. Nah Pak Joni bilang, ya namanya angin ya angin. Ya angin apa dulu? Gitu loh. Coba lihat, dia cek. Namanya Katrina. Katrina itu laki atau perempuan? Perempuan. Terus saya ngomong, saya tulis di buku saya itu. Amerika akan mengalami banyak bencana. Dan semua bencana mayoritas namanya perempuan. Maaf loh, saya enggak nuduh saudara perempuan loh. Saya cinta perempuan loh, jangan main. Ibu saya perempuan, bukan laki-laki. Saudara lihat kenapa perempuan? Coba, kemarin salah satu contoh lagi. Los Angeles, kebakaran hebat. Orang ngumpat sana, ngumpat sini. Gue tidak tahu saya ceritanya. Cuman satu. Yang bikin hebat, yang jadi heboh itu apa? Anginnya. Anginnya itu nggak bisa dibendung. Yang bikin sampai kebakaran, ya angin apa dulu? Angin apa? Kalau di Ambon angin Mamiri, betul nggak saudara? Ini angin apa dulu? Namanya angin Santa Ana. Perempuan. Jadi perempuan-perempuan, engkau sudah bisa kirim angin yang luar biasa. Tapi saatnya ini kita kirim firman Allah. Saudara, itu Tuhan. Saudara akan lihat banyak. Bencana semuanya itu baik. Tidak semua. 90% nama perempuan, tapi bukan perempuan. Ya, saya tidak tahu kenapa. Saya nggak tahu kenapa nama perempuan. Saya diskusi sama banyak pendeta. Nah, Pak Fengki, kok nama perempuan lu kenapa? Loh, saya nggak tahu juga. Tuhan kasih tahu seperti itu, gitu loh. Lah iya, kok nggak laki-laki? Ada 1-2 laki-laki. Loh, kenapa laki-laki? Ya, mungkin laki-laki itu murid perempuan. Hati-hati, saudara. Loh, kenapa perempuan? Saya kasih tahu gini, saya khotbah di Ladies itu. Kenapa? Karena banyak yang suka gosip itu. Saya tidak mau terusin, kita bangkit berdiri saja. Makanya angin, itu perempuan. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Di tempat ini nggak ada, di media yang nonton itu banyak sekali bertobat itu. Kau memberkati kami semua di tempat ini, Kau menyucikan kami semua di tempat ini, Kau kuduskan melalui firman Tuhan yang indah, supaya kami sadar bahwa kami harus dipimpin oleh Roh Tuhan, dan kami harus takut akan Tuhan, buat supaya setiap kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, karena Roh-Mu ada bersama dengan kami, sehingga kami mampu menyebut Engkau Bapa. Oleh karena itu, biar Roh Kudus sendiri yang akan memimpin, mengubah karakter kami, pribadi kami, supaya kami boleh takut akan Tuhan. Dan Engkau sayang kepada kami, bukan karena kami menyebut Engkau sebagai Bapa, tetapi kami layak disebut anak, karena punya karakter pribadi yang baik. Kau urapi kami semua di tempat ini, biar kami yang takut akan Tuhan tidak takut rugi. Kami yang takut Tuhan tidak takut lagi gagal. Kami yang takut Tuhan tidak takut rugi. Kami yang takut Tuhan tidak takut akan masa depan kami. Tidak takut akan bencana, kami akan tidur lelap dan nyenyak. Sebagaimana orang yang takut akan Tuhan, Engkau jagai dan lindunginya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah.
supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun kerap kali hati kita tidak tahan uji, menjadi kekir, sombong, dan arogan, dan sibuk. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan kasihkanlah yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah